Setelah 13 tahun tak beroperasi, Teater Bintang Planetarium Jakarta langsung dipadati pengunjung dari berbagai daerah. Masyarakat bahkan rela mengantri sejak subuh untuk bisa menikmati planetarium yang kembali dibuka pada Desember lalu. Planetarium Jakarta yang berada di Taman Ismail Marzuki Cikini, Jakarta Pusat kembali jadi primadona wisata di ibu kota. Pada Minggu 4 Januari yang bertepatan dengan akhir masa libur Natal dan Tahun Baru, antrean di Planetarium Jakarta bahkan sudah mengular sejak pagi hari. Masyarakat yang tidak kebagian tiket secara daring memilih datang lebih awal untuk mendapatkan tiket langsung di lokasi atau on the spot. Bahkan, tak sedikit masyarakat memilih datang sejak subuh. Salah satunya Minarni, pengunjung asal Tangerang yang datang bersama kedua anaknya. Minarni mengaku tak kebagian tiket saat datang pada hari Jumat lalu. Oleh karena itu, ia memilih untuk datang sejak subuh menggunakan kereta paling awal. Aku tadi dari rumah belum tidur sampai jam setengah 1. Siap-siap masak kan, ngerapiin baju-baju buat anak-anak. Terus tadi jam 3 aku naik kereta, diantri sama suami, naik kereta. Terus dari kereta kan ternyata belum masuk ya, loketnya belum buka, jam 4 baru buka. Jadi kita jam 4 naik kereta. Sampai sini sampai Duri. Dari Duri dulu terus ke mana Kak? Ke Manggarai. Dari Manggarai langsung ke sini ke Gondang Ria. Sampai jam 6. Jam 6. Sudah ramai sampai sini. Sampai situ tuh, ramai. Sudah ramai. Ini bertiga doang sama anak saya. Tak hanya pengunjung on the spot, perjuangan juga dirasakan oleh pengunjung yang harus war atau berebut tiket lewat pemesanan daring. Sempat gagal pada percobaan pertama, Puput asal Bogor akhirnya berhasil mengamankan tiketnya secara daring pada percobaan kedua. Dari online. Minggu lalu sempat ngewar juga, tapi antreanya sampai 16.000 itu nggak dapet. Terus yang kedua kali pas pembukaan yang kedua itu hoki banget langsung dapet. Di hari ini sih dapatnya. Berarti pesannya dari berapa minggu lalu? Enggak, aku 2 hari sebelumnya sih cepet-cepetan aja sih ya, hoki-hokian aja. Apa refresh terus atau gimana? Enggak, langsung masuk ke website, terus udah dari sebelumnya udah salin-salin dulu Kopas, ID, nomor ID, terus nama lengkap, tanggal lahir, udah disiapin semua. Terdapat 4 show dalam satu hari dengan kapasitas penonton di masing-masing show sebesar 200 orang. Mengantisipasi antusiasme masyarakat yang cukup tinggi, pengelola Planetarium Jakarta PT Jakarta Propertindo atau Jakpro juga menyiapkan kuota on the spot bagi pengunjung yakni 50% dari total kuota yang dibagi untuk kategori umum, pelajar, juga difabel. Pengelola juga mengimbau masyarakat untuk tidak menggunakan just tip atau jasa titip pembelian tiket karena menyangkut data pribadi. Jadi mohon tidak terburu-buru pengen datang lalu membeli via just tip, itu sangat tidak disarankan karena yang kami temui di lapangan adalah ada jasa war ticket. Nah, pengunjung yang mau datang ke sini itu harus memberikan biodata pribadi seperti KTP, email, nomor handphone. Itu sangat berbahaya. Jadi kami menghimbau untuk tidak memberikan data pribadinya ke just tip untuk yang spesialisasinya war ticket ini ya. Pastinya nanti bisa disalahgunakan data-datanya pengunjung ini. Melihat langsung The New Planetarium Jakarta, saya pun tak heran mengapa masyarakat rela antri untuk berebut tiket. Setelah 13 tahun lamanya, akhirnya sekarang kita bisa kembali menikmati planetarium di Jakarta, tepatnya di Taman Ismail Marzuki. Kalau kita lihat ini benar-benar baru ya, mulai dari fasilitas kursi, situasi di sekitar, dan lainnya. Tapi lebih lengkapnya, apa sih bedanya planetarium sekarang dengan yang dulu? Kita tanya langsung yuk sama Gubernur Jakarta. Pagi Mas Pram, mau tanya dong apa sih bedanya planetarium yang sekarang sama yang dulu? Perbedaan utama antara planetarium sekarang dan yang dulu terletak pada teknologi dan fasilitas. Saat ini, planetarium dilengkapi dengan proyektor modern dan sistem audio yang lebih baik, serta konten edukasi yang lebih interaktif. Dulu, pertunjukan lebih sederhana dan terbatas pada proyeksi manual.
Oke, terima kasih Mas Pram. Nah, tuh udah dijawab langsung ya sama Gubernur Jakarta. Nah, ini adalah Holobox AI, salah satu fasilitas baru di planetarium setelah direnovasi. Ini semakin menunjukkan bagaimana planetarium yang sekarang jauh lebih modern dan mengikuti perkembangan zaman. Pertunjukan dalam setiap sesi berlangsung selama sekitar 45 menit. Kesan positif pun dirasakan pengunjung, salah satunya Kanza, pelajar yang saat ini duduk di kelas 7 sekolah menengah pertama. Tentang fisika, tentang bumi itu, tata surya. Apa yang paling berkesan tadi di dalam? Bisa dapat ilmu pengetahuan tentang alam semesta, tata surya, tentang itu juga galaksi. Seru. Part yang paling menarik tadi di dalam apa? Tentang galaksi kali ya. Berangkat dari bumi, naik pesawat. Nyaman gak sih tadi? Nyaman. Pada masa promo hingga April mendatang, tiket dibanderol seharga Rp10.000 untuk kategori umum dan gratis bagi kelompok pelajar juga difabel dengan kuota terbatas yang dapat dibeli di tautan yang berada di laman media sosial tim.cikini. Sebagai informasi, Planetarium Jakarta tutup setiap hari Senin dan hari libur nasional. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.